Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Zarina Sandra. Di video kali ini aku bakal bahas skincare rutin yang lagi aku pakai 1,5 bulan ini. Jadi ini rangkaian skincare ya. Produk apakah itu? Produknya adalah MS Glow. MS Glow ini sebenarnya udah lama, tapi aku kayak ragu gitu buat make karena dilihat dari kemasannya yang dulu itu kan sampai sekarang bahkan itu kayak krim abal-abal gitu ya. Tapi kenapa sih aku akhirnya mencoba produk ini gitu. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Langsung aja ya kita ke video. Hari ini nih aku pagi-pagi banget ngerekam video ini dan lagi belum cuci muka maksudnya, jadi muka baru bangun tidur gitu loh. Nah, apa aja sih produk MS Glow yang aku pakai? Jadi ini ada rangkaian. Kalian kalau beli paket MS Glow pasti dapat pouch ini. Ada rangkaian ini day creamnya, day cream. Ini night creamnya, mana sih? Whitening night cream, terus tonernya, dan ada facial washnya juga. Tambahan lagi aku pakai red jelly, jadi aku nggak pakai serum tapi pakai red jelly. Terus aku juga lagi nyoba serumnya. Jujur aja aku nggak konsultasi sama siapapun untuk pakai MS Glow ini, jadi aku mutusin sendiri aku pakai apa. Tapi aku pakai yang aman-aman aja, jadi aku nggak pakai produk acne, tapi aku pakai produk glowing. Jadi ini glowing tuh kayaknya dia basicnya gitu ya, tapi nggak tahu lagi. Sebenarnya sih untuk aku itu mestinya sih pakai luminous karena banyak banget kan flek-flek hitam di sini. Karena kebiasaanku yang suka banget kalau ada jerawat itu mencet-mencetin terus dikuik-kuik gitu. Begitu luka dikuik-kuik. Nah, itu aku banget. Ini tuh bukan gara-gara pemakaian MS Glow yang ini. Yang ini ada Melia di sini. Aku tuh dulu pernah sempet pakai RH dan aku nggak tahu kenapa sejak pakai itu Melia aku banyak banget di sekitar sini. Nah, ini tuh setelah pakai MS Glow Melia aku agak berkurang. Terus karena dia tuh kayak mau keluar gitu. Nah, ini aku pencetin terus jadilah kayak gini. Tapi ini udah lumayan. Nah, ini pemakaian MS Glow waktu hari ke-7 ini udah agak mendingan banget. Itu jerawatan banget. Waktu aku jerawatan banget tuh, lihat iritasi di mana-mana. Karena menurutku sih karena pemakaian krim siangnya itu aku nggak tahu. Ya, ini pokoknya muka aku waktu hari ke-7. Ini video hari ke-14, kulit wajahku udah cerah, iritasinya udah hilang, jerawatku udah kempes semua, dan itu udah lumayan mendingan menurutku, karena ini sinar aja ya. Nah, itu tadi videonya, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya gimana, karena aku ngerasain banget perbedaannya itu kulit wajahku lebih cerah pun itu sesuai warna kulit aku. Kalau misalnya nih ya, tanganku hitam ini karena emang aku jarang banget pakai sarung tangan kalau di luar. Sebenarnya kulit wajahku tuh kayak gini. Ini pun masih lebih gelap dari kulit paha aku. Jadi emang dasarnya kulit aku sebenarnya kayak gini, kayak gitu. Dan aku juga lagi treatment untuk badan gitu. Jadi aku udah mulai merawat lagi, sudah pakai hand body lagi kayak gitu. Nanti aku bakal sharing juga sama kalian apa aja yang aku pakai. Nah, apa aja sih produk MS Glow ini? Nah, yang pertama ini facial wash. Facial washnya itu bentuknya dia itu cair, tapi kalau kita harus dikocok-kocok terus, dikocok-kocok dulu, baru nanti dipencet itu nanti kayak gini nih. Nah, bentuknya tuh kayak gini,
keluarnya busa gini. Untuk kandungan facial washnya sendiri itu terdiri dari kojic acid, alpha arbutrin, glycospirpepen. Mungkin ini karena dari pepaya ya, kalau nggak salah itu ada gambarnya pepaya. Terus sama aloe vera kayak gitu. Nah, apa sih fungsinya alpha arbutin sama glycospirpepen ini? Itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit wajah kita. Terus dia juga untuk meregenerasi kulit. Jadi kulit itu akan jadi lebih baru lagi gitu. Setelah sel kulit matinya diangkat, nanti akan tumbuh ya, pokoknya akan digantikan dengan sel-sel kulit baru kayak gitu. Nah, fungsi kojic acidnya sendiri ini udah terkenal banget di Jepang. Kalau ini untuk memutihkan. Kalian pasti udah tahu fungsinya itu untuk meredakan iritasi. Jadi kalau misalnya kalian punya jerawat yang lagi meradang itu, kulit kalian bisa lebih calm gitu. Jadi emang dari kombinasi kandungan-kandungan tersebut, pantas saja kalau misalnya ini itu nggak bikin kulit wajah kita terketarik, malah lebih segar dan lembab. Toner ini kandungannya adalah aqua, mulberry extract, licorice extract, sama sodium. Jadi ini sebenarnya fungsinya sama untuk meringkas pori-pori, terus mengangkat sel kulit mati kayak gitu-gitu sih. Gitu aja. Menurutku nggak spesial banget untuk toner ini. Jadi cuma efek nyegerin aja gitu. Kalau di aku ya ngerasanya ya. Ini ada whitening day cream. Dia udah ada logo halalnya. Terus udah ada BPOM-nya juga di sini. Dan bentuknya tuh kayak gini. Jadi kuning gitu ya. Terus dia teksturnya padat. Jadi kalau kalian nerima yang teksturnya cair, itu dipastikan itu palsu. Jadi kuningnya tuh kuning muda gitu. Jadi nggak, baunya pun bau apa ya ini ya? Nggak tahu sih, kayak bau, sebenarnya baunya itu aku nggak bisa bilang ini kimia, tapi nggak juga bisa bilang ini alami gitu. Ini beratnya 12 gram. Kayaknya sih ini bakal awet sampai 2 bulan lebih karena makainya dikit banget. Yang aku gak suka dari ini itu adalah bikin kulit muka aku itu kayak ada minyaknya gitu loh. Jadi kalau kalian gak terbiasa itu kayaknya risih banget kalau pakai ini, karena dia itu ada UV protectornya, UV filter, ya benar, UV filternya. Jadi wajar aja kalau dia itu kayak berminyak gitu. Dan waktu pertama kali aku pakai ini, itu tuh kulit aku kerasa kering, tapi ada tapinya nih. Kelihatan banget kalau ini tuh bikin cerah malahan. Yang biasanya kan krim-krim malam yang bikin cerah, tapi justru di MS Glow itu day creamnya itu yang bikin cerah gitu. Jadi kalian jangan sampai melewatkan ini. Kita ada whitening night cream. Teksturnya seperti biasa kayak gini. Dia itu putih kekuningan gitu ya. Dan ini aku juga masih banyak. Mungkin 2 bulanan kalau aku yang pakai. Karena aku kalau pakai itu dikit-dikit banget, bukannya irit, tapi emang kayak gitu. Selama bisa meratakan seluruh wajah aku, masih bisa, itu aku nggak bakal banyak-banyakin untuk pakai krim. Jadi kalau di whitening creamnya ini itu tuh komposisinya itu lebih ke whitening gitu, whitening active, nano whitening active, mereka bilangnya kayak gitu. Tapi di aku sendiri itu aku nggak tahu ya kerasa bedanya tuh di mana. Mungkin karena dari krim siangnya atau day creamnya itu udah ada efek memutihkan, jadi aku nggak terlalu berasa kalau pakai ini itu kulit wajahku jadi gimana gitu, jadi kurang
kelihatan. Ini produk tambahan sebenarnya. Aku penasaran aja sih, pingin nyoba ini. Ini red jelly, harganya mahal banget. Ini 300.000. Jadi satu ini itu udah dapat 4 produk ini. Kayak gitu. Mahal banget kan. Jadi bentuknya itu adalah kayak gini, Shay. Jadi jelly, warnanya itu lembut ya. Jadi tuh emang dari tadi warna-warnanya itu nggak ada yang strong gitu, warnanya lembut semua. Jadi warnanya tuh jelas. Ini kandungannya ada glutathione, kolagen, terus ada alpha-arbutin. Sudah kelihatan banget kalau ini fungsinya untuk mencerahkan. Dan aku juga baru tahu kalau ini tuh ada retinolnya, makanya dia ada efek untuk mengencangkan, jadi terus menyamarkan garis-garis halus pada wajah. Entah ada yang kayak gitu ya. Dan emang sih waktu aku pakai ini juga itu kulitku jadi lebih lembab. Yang waktu kemarin 7 hari pertama itu pakai rangkaian ini, terutama pakai ini, malam harinya pakai ini, itu kerasa kulitku tuh jadi lembab lagi gitu. Besok paginya kering lagi gara-gara pakai ini kayak gitu. Tapi setelah melewati 7 hari itu kulitku udah normal kembali kayak gitu. Nah, kenapa sih bintik-bintik hitam di wajah ini masih kelihatan? Karena umurku yang umurku yang enggak muda lagi. Jadi aku udah 25 tahun ke atas. Sebenarnya lebih tepatnya itu aku pakai Luminous, tapi aku nggak mau nyoba-nyoba Luminous karena setiap aku pakai kayak produk-produk penuaan itu aku tuh nggak cocok dan jerawatan, takutnya kayak gitu. Tapi ini dari aku lihat perbedaannya itu kelihatan banget. Nah ini ya, itu tinggal bintik-bintik merah aja gitu. Dan kalau misalnya ditutup foundation tuh udah ketutup banget kayak gitu ya, kelihatan banget kan, cuma merah-merah aja. Dan dia tuh nggak hitam, jadi bener-bener merah. Produk terakhir aku nggak tahu ini tuh ngefek apa enggak, tapi ini ada treatment serum. Jadi aku pakai ini karena aku juga udah 25 tahun ke atas, jadi harus banget pakai krim mata. Nah ini tuh ada hyaluronic acid, rejuvenol, sama Liftonin Express. Kalau selama 1,5 bulan ini aku nggak terlalu lihat perbedaannya gimana, karena ini tuh pokoknya sebelah mataku di bawah itu ada 3 garis sama 2 garis halus yang kelihatan banget dari dulu. Karena aku sempet kayak waktu SMA itu salah pakai krim dokternya nggak jelas. Jadi kalian jangan sampai kayak aku nurut ortu tuh boleh aja sih, tapi kalau misalnya ternyata tuh bukan spesialis, kalian jangan mau disuruh ortu pakai dokter terus dia bukan spesialis gitu. Itu tuh muka aku jadi kering terus iritasi. Ini tuh masih ada bekasnya gitu karena tuh iritasinya dalam banget ya. Waktu itu aku SMA dan itu kayaknya tuh kesel banget gitu ya kan. Mukaku tuh awalnya nggak kenapa-napa ya, cuma pakai pembersih wajah aja itu nggak bakal jerawatan gitu. Setelah pakai krim dokter itu dan lepas dari krim dokter itu tuh langsung bener-bener mukaku tuh kayak rewel banget gitu. Akhirnya aku kemana ya, kalau di Surabaya itu yang terkenal dokter Benny, itu di RSHJ. Pagi-pagi ke dokter sana antri, karena kalau misalnya dia ke tempat
pribadinya dia itu bayarnya tuh lebih mahal. Terakhir aku nanya berapa ya, satu kali konsultasi itu 200 lebih mahal daripada ke RH. Itu dulu banget, nggak tahu ya kalau sekarang. Tapi itu sebulan, nggak sampai sebulan itu udah kelihatan perubahannya. Jadi paling enggak mukaku itu nggak radang lagi gitu. Itu nightmare banget sih waktu masa SMA. Kayak gitu. Jadi tuh muka aku kayak gini, banyak bekas noda-noda hitam. Itu salah satunya adalah karena dari SMA itu udah kayak gitu. Sekian dulu untuk review aku tentang MS Glow ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah, atau mungkin kalian punya pengalaman pakai MS Glow ini. Karena jujur aja aku dulu pun ragu untuk pakai ini. Soalnya itu ya, dari kemasannya itu pun kayak sampai sekarang pun itu kayak nggak, upgrade-nya tuh nggak terlalu banyak gitu loh ya. Paling sih yang ini sih standar. Itu pun ininya itu kayaknya tuh kurang meyakinkan aja sih memang MS Glow ini. Kecuali treatment serumnya ini kan masih bagus kan. Terus dia tuh aku lebih suka tuh dia karena ada rollingnya gini. Jadi enak banget buat dipijit-pijit ke mata gitu. Kayak gitu. Overall sih aku suka banget. Aku suka sih sama produk ini. Nggak tahu bakal lanjut apa enggak untuk keduanya, karena aku kayak pingin nyoba yang lain gitu. Debul. Ya udahlah gitu aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau saran-saran bisa komen di bawah, atau kalian punya pengalaman lain pakai MS Glow ini. Karena jujur aja aku pakai MS Glow itu gara-gara reviewnya Dr. Richard Lee. Kalau misalnya ini itu nggak ada merkuri atau hydroquinone-nya, jadi 100% aman kayak gitu. Apalagi banyak banget kan, dia lagi gencar banget MS Glow ini karena tinggalku di Malang. Nah ini Singosari Malang ini tinggalku banget sih. Itu tuh banyak banget baliho-baliho MS Glow. Itu jadi bikin penasaran ya samalah kayak beauty itu. Tiap iklan YouTube itu selalu ada iklan beauty kayak gitu ya. Semoga kalian suka sama reviewnya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk add Instagram aku. Siapa tahu kalian ada acara wisuda, wedding, pre-wedding, atau akad, resepsi gitu. Kalian bisa follow Instagram aku, Zahrina Sandra MUA. See you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.